Izin kita bisa mulai sudah, Mas Jidan? Ya, bisa, Pak. Oke, baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, jajaran pimpinan universitas, para dekan, serta ketua program studi di lingkungan UMKU, Universitas Muhammadiyah Kupang. Mungkin yang mewakili, serta yang kami hormati juga ini narasumber sudah ada di tengah-tengah kita yaitu Mas Jidan dan juga tim dari UMM. Terima kasih atas waktu yang sudah kesediakan untuk kami hari ini, Mas Jidan dan teman-teman. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di link Zoom ini untuk sama-sama kita akan melakukan bimbingan teknis terkait website ya, website fakultas maupun prodi Bapak Ibu nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, terkait BIMTEK hari ini bukan sekedar soal teknis ya, tapi soal komitmen. Bagaimana website di fakultas kita, di prodi, agar bisa diupdate kontennya Bapak Ibu. Jadi jangan dibiarkan dia kosong. Kita kehilangan kepercayaan calon mahasiswa dan poin penting dalam akreditasi nanti kalau kita tidak isi. Saya minta setelah BIMTEK hari ini tidak ada lagi website yang isinya berita lama atau yang tidak diupdate. Jadi mari kita jadikan platform ini sebagai media yang hidup, informatif dan selalu up to date, Bapak Ibu sekalian. Jadi agar kegiatan kita hari ini tidak mendatangkan keberkahan, kelancaran, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan ini kegiatan selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada narasumber kita, Mas Jidan atau teman rekan-rekan yang lain. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Saya mohon izin untuk share screen ya, Pak. Iya, silakan Mas. Sudah co-host. Apa sudah terlihat? Sudah Mas, Baik. sudah terlihat. Oke, baik. Oke. Tadi sudah saya buka. Jadi, selamat pagi menuju siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Jadi, kurang pada kesempatan kali ini, uh, uh, saya Bidang Putra Sanjaya diberi kesempatan untuk menunjukkan atau menjadi narasumber untuk di BIMTEK atau bimbingan teknologi mengenai subdomain dari Universitas Muhammadiyah Kupang itu sendiri. Nah, untuk saat ini eh, bisa Bapak Ibu ya sekalian. Jadi yang sudah kami siapkan sebelumnya itu ada dua prodi, eh, Bapak Ibu sekalian. Oh, mohon maaf, satu fakultas dan satu prodi. Ya. Di mana yang pertama ada FAI Unpul.ac.id, ini merupakan khusus subdomain dari Fakultas Agama Islam itu sendiri yang ada di Universitas Muhammadiyah Kupang, dan selanjutnya ada program studi antropologi di mana dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Nah, sekilas tampilannya kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi perlu kita selaraskan terlebih dahulu. Nanti mungkin kita perlu membahas menu-menu yang kita tampilkan nanti seperti apa. Nanti bisa saya bantu dengan Mas Yuga yang ada di Zoom meeting ini. Selain itu, eh, perlu kita
telusuri juga cara-cara untuk mengupdate konten yang ada di website subdomain ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi mungkin sebelum kita masuk kepada pengeditan konten hingga perubahan menu nantinya, mungkin bisa dicoba akses juga dari Bapak Ibu sekalian dari domainnya yaitu fai.umkui.ac.id. Itu yang pertama. Terus yang kedua bisa menelusuri antropologi.umkui.ac.id. Nah, ini sifatnya bebas, bisa ditelusuri yang mana. Secara tutorial sama saja. Gitu. Oke, baik. Eh, kita lanjutkan kepada cara loginnya. Nah, em, untuk cara loginnya itu bisa di URL di sini, fai.umkui.ac.id sebagai contoh. Ditambahkan slash belakangnya, lalu bisa klik saja slash login sebagai berikut. Saya enter. Nah, nanti diminta untuk memasukkan username dan password dari Bapak Ibu sekalian, yang dimana sebelumnya untuk username dan passwordnya sudah saya share ke Pak Sarwono nih. Jadi mungkin bisa dicoba. Di sini saya coba login sebagai PICF FAI. Lalu untuk passwordnya saya masukkan. Lalu jika sekiranya sudah sesuai username dan passwordnya bisa klik login kepada umumnya. Ya. Jadi kurang lebih berikut tampilan dari dashboard admin subdomain dari masing-masing fakultas dan prodi nantinya. Kurang lebih sama untuk tampilan dashboardnya, bahkan menu-menunya itu semuanya sama. Nah, mungkin sebelum kita membahas dari halaman admin ini, kita kembali ke halaman depan. Nah, pada halaman depan ini itu sudah ada beberapa menu yang sudah kami siapkan. Nah, mungkin nanti mohon izin ke Pak Sarwono, mungkin bisa didiskusikan dengan teman-teman prodi, bahkan fakultas, untuk menunya nanti secara patennya bagaimana. Dikarenakan saat ini menu yang ada di sini itu masih perkiraan dari kami saja. Seperti itu. Mungkin nanti kebutuhannya seperti apa bisa diinformasikan ke saya untuk menunya seperti apa. Jadi untuk saat ini menu-menunya yang ada antara lain ada home, profile yang berisikan fasilitas, sejarah, prodi itu sendiri, sumber daya manusia, yang di mana sumber daya manusia ini ada sub-menunya, ada dosen dan karyawan, dan terakhir ada visi misi dan tujuan dari fakultas atau program studi tersebut. Nah, selanjutnya ada informasi akademik. Ini semuanya masih kosongan, bahkan di fasilitas tadi, di sumber daya manusia dosen, semuanya ini masih kosongan. Di sini juga ada menu akademik, saya ulangi lagi, lalu ada menu informasi, berita, agenda, dan yang terakhir ada menu kontak. Nah, beberapa menu ini nanti bisa dirubah. Mungkin saya menunggu informasi dari Bapak Sarwono, yang dimana untuk mematenkan menunya nanti apa saja yang ada di subdomain Fakultas dan Prodi di Universitas Muhammadiyah Kupang ini. Nah, mungkin mohon izin jika boleh saran antara fakultas dan prodi mungkin bisa dibedakan, tapi untuk semua prodi itu sama, semua fakultas itu sama agar memperlancar urusan di akreditasi di kemudian hari. Kurang lebih seperti itu. Jadi kayak saya selanjutnya saya lanjutkan setelah di atas sini ada informasi beberapa menu yang ada. Nah, lalu di bagian tengah di sini, kalau di sini tuh kalau kami menyebutnya itu hero atau banner. Nah, bannernya itu ada beberapa. Ada di sini ada kurang lebih tiga. Ada informasi Fakultas Agama Islam. Nah, di sini masih lorem ipsum. Nah, dikarenakan kami masih belum tahu kontennya nanti bisa seperti apa. Nah, mungkin bisa diisikan dari masing-masing fakultas atau prodi yang terkait. Nanti bisa diinformasikan Fakultas Agama Islam itu seperti apa. Lalu di sini ada tagline-nya, FAI tagline, slide keduanya.
deskripsinya, lalu di deskripsi slider yang ketiga. Nah, untuk di sini kan ada ceritanya ada 3 slider. Nah, nanti mungkin bisa dikurangi saja sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita ke bawah sini ada informasi mengenai beberapa gambar 4 ini. Nah, gambar 4 ini memang kami terapkan seperti ini karena kan memang em, kami masih belum mengetahui secara kerjasama dari masing-masing fakultas atau prodi yang ada di Universitas Muhammadiyah Kupang ini seperti apa. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan. Nah, selanjutnya ke bawah. Di sini ada informasi mengenai seputar Fakultas Agama Islam berkomitmen untuk mewujudkan pengembangan ilmu keislaman yang luhur dan berkelanjutan. Nah, di sini ada seperti counter. Kalau bahasa kami itu nyebutnya counter atau numberisasi yang menginformasikan berapa mahasiswa fakultas yang ada di agama Islam, berapa program studinya, berapa tendiknya atau tenaga pendidik. Nah, mungkin ini yang satunya bisa nanti bisa dikondisikan secara kebutuhan apa, entah itu mungkin bisa diinformasikan mata kuliahnya berapa atau dosennya itu kurang lebihnya berapa. Nah, selanjutnya kita masuk kepada berita yang di paling bawah sini. Nah, nanti untuk berita ada sendiri tutorial caranya. Lalu di bawah sini ada informasi mengenai visi. Nah, selanjutnya di bawahnya ada informasi mengenai dekannya siapa, wakil wadik satu, wadik bidang dua, itu siapa. Nah, mungkin nanti bisa dicoba untuk diisikan. Dan terakhir ada pun seputar galeri yang ada di fakultas atau program studi terkait. Nantinya seperti itu. Nah, mungkin sekilas untuk halaman depan yang sudah saya bahas. Kita kembali kepada dashboard admin kembali. Nah, di sini ada eh, nanti setelah login, secara tampilannya kan kurang lebih seperti ini. Nah, di sebelah kiri ada beberapa menu yang ada. Ada Elementor, Post, Media, Paste, Postgrid, Comment, Profile, Tools, bahkan sampai Yonseo. Namun untuk beberapa menu ini yang sekiranya vital atau core, itu ada di bagian post dan page. Nah, media ini hanyalah sebagai library saja atau perpustakaan dari media itu sendiri. Nah, mungkin yang Elementor ini saya lewati saja dikarenakan tidak begitu penting. Oke, kita bisa langsung masuk kepada post. Nah, pos ini sementara ini masih sifatnya masih dummy atau contoh data yang ada yang kami siapkan, yang dimana sebelumnya kami sudah mempersiapkan dari Manado. Di sini kami mempersiapkan juga di Kupang. Ini hanya contoh saja. Jadi halaman pos ini tujuannya untuk apa? Jadi pos, kalau saya mengibaratkan menganalogikan ini pos itu sebagai seperti postingan. Jadi kita perlu memposting setiap harinya, entah itu berita, informasi, agenda, atau bahkan pengumuman. Nah, pos kurang lebih sifatnya seperti postingan, yang dimana kita perlu menginformasikan kepada audiens atau pengguna apa yang terjadi pada fakultas atau program studi itu sendiri. Nah, untuk cara penambahannya itu bisa diklik saja pos di sini. Nah, nanti di bagian atas ada informasi untuk kita memasukkan titel atau judulnya, lalu di bawahnya ada eh, deskripsi dari berita itu sendiri, entah berita atau agenda atau yang lain sebagainya. Lalu di bagian kanan, di sini ada informasi, dia itu statusnya apakah masih draft atau masih pending review. Nah, kalau kalau kami biasanya itu tidak mengotak-atik di bagian sini, kecuali di bagian publish immediately. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, publish immediately jika saya klik edit, nah nanti akan menginformasikan ada bulan, tanggal, tahun hingga jam. Nah, ini semisal kita itu sudah punya berita di beberapa hari yang lalu, semisal contoh, kita sudah punya, kan sekarang tanggal 7 Mei ya, 7 Mei, semisal kita punya berita di 7 April, nah namun kita baru menguploadnya hari ini, nah itu bisa dirubah melalui publish immediately ini. Nah, di sini informasi yang harusnya tanggalnya itu berapa,
Jadi mungkin bisa kita klik, kita pilih yang April, nah di mana ketika ini saya oke, ketika saya berita ini saya publish, berita tersebut akan informasinya terpublish tanggal 7 April. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin ini saya kembalikan ke Matt terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini saya langsung contohkan artikel, eh, ini judul berita. Ini tes berita, deskripsi. Oke, selanjutnya kita kembali ke bagian kanan. Nah, berhubung ini tujuannya itu saya ingin memposting berita, otomatis di bagian kategori ini itu ada eh, beberapa kategori, entah itu berita, informasi, pengumuman, atau kategoris. Nah, kategoris ini kurang lebihnya kalau dia itu tidak memiliki kategori. Jika tidak memiliki kategori, maka tidak akan tampil dimanapun berada. Nah, mungkin di sini berhubung ini secara kebutuhannya itu berita, saya coba centang yang berita di sini. Nah, mengibaratkan seperti eh, berita kategori, kategori berita yang dimana tujuannya ini saya ingin memposting sebuah berita. Selanjutnya di bagian bawah sini ada yang namanya fitur image. Nah, fitur image ini tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya untuk eh, jadi kalau semisal kita memposting suatu postingan, pasti di depannya itu pasti ada seperti thumbnail. Nah, semisal contoh ini saya coba untuk tanpa menerapkan fitur image, saya coba langsung publish. Seharusnya di sini akan muncul. Ya, akan muncul. Namun sebentar saya coba ubah beberapa metode. Ya, kurang lebih sudah aman. Nah, jadi kita kembali lagi membahas mengenai fitur image tadi. Jadi kalau semisal di sini tadi fitur image-nya tidak saya tambahi, maka thumbnail-nya tidak akan muncul. Jadi informasinya hanya ini judul berita saja. Jadi hanya judulnya saja. Namun semisal saya di sini coba menambahkan satu gambar, contoh ini gambar ini, saya set fitur image, nah nanti akan muncul di bagian sini, lalu saya klik update. Nanti kurang lebihnya seharusnya muncul di bagian depan sini. Nah, akan muncul kurang lebihnya seperti ini secara tampilannya. Seperti itu. Nah, mungkin itu sekilas untuk cara memposting suatu berita. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan posting, setelah kita melakukan postingan, membuat postingan, perlu kita perhatikan juga mengenai SEO. Nah, SEO ini apa? SEO ini merupakan diibaratkan seperti kualitas dari postingan kita yang nantinya akan muncul di pencarian Google. Jadi perlu kita um, penuhi semua syaratnya. Bisa dilihat secara syaratnya itu di bagian UAC ini di bagian bawah. Nah, di sini ada eh, dua tab. Kalau kami bicaranya dua tab. Yang dimana dua tab ini memiliki emot yang berbeda. Yang ini emot merah, yang satunya hijau. Jika dia hijau, maka dia sudah memenuhi syarat-syaratnya. Nah, berhubung yang hijau ini merupakan readability atau keterbacaannya, berarti yang keterbacaannya sudah sesuai. Nah, perlu kita perhatikan juga di yang merah sini. Nah, yang di merah sini di bagian bawah, bisa kita lihat klik SEO analisis ini. Nah, di bagian ketika kita setelah klik yang bagian SEO analisis, di sini akan ada informasi beberapa masalah. Di sini diinformasikan ada 13 masalah. Apa saja 13 masalah itu? Yang pertama ada outbound link, keypress, in image, internal link, keypress. Nah, ini semuanya jika
saya sarankan lebih baiknya dipenuhi syarat-syaratnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk semisal nanti ke depannya ada pengguna semisal ingin mencari berita mengenai Fakultas Agama Islam. Semisal contoh berita apa gitu melalui Google. Itu yang muncul dari Google itu langsung tampilannya seperti ini. Jadi ibaratnya mempermudah pengguna untuk mencari informasi perihal berita fakultas itu sendiri atau prodi itu sendiri. Nah, tujuannya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kami biasanya ini bebas dari teman-teman prodi dan fakultas itu bagaimana? Itu kalau kami biasanya mengcopy, menyalin semua deskripsinya ke AI, lalu saya minta AI untuk memenuhi masalah yang ada di SEO ini, SEO-nya ini. Nah, nanti insya Allah akan dibantu oleh AI. Kalau kami biasanya seperti itu. Karena kan kalau SEO ini, SEO ini pencarian di Google nanti, search engine, itu sifatnya eh, secara umumnya itu penting. Cuman kadang kami di UMM itu kadang memenuhi kadang tidak gitu. Jadi masih belum konsisten dari kami sendiri gitu. Kurang lebihnya seperti nah em, kita kembali lagi ke postingan. Jadi sempat tadi saya berbicara mengenai kategori di bagian kanan di sini. Nah, kategori di sini kan hanya ada tiga. Ada tiga, ada berita, informasi, dan pengumuman. Nah, padahal padahal di sini ada agenda, tidak ada pengumuman. Nah, bagaimana cara menambahkan eh, satu kategori lagi? Nah, mungkin sebelum menambahkan satu kategori lagi, bisa dipastikan kategorinya itu sudah memiliki tempatnya sendiri atau rumahnya sendiri. Seperti contoh di sini. Tadi saya sudah memasukkan sebuah postingan berita. Nah, kita cek di postingan berita. Nah, pastikan kan kategori berita kan sudah ada tadi di bagian sini. Perlu dipastikan sudah punya rumahnya. Rumah yang dimaksud rumah itu seperti apa? Rumah itu saya ibaratkan itu seperti halamannya, halaman khusus untuk berita sendiri. Bisa di sini atau yang di depan tadi. Nah, berhubung pengumuman ini masih belum ada rumahnya, itu sesuai kebutuhan sekiranya pengumuman ini atau dipakai atau tidak. Semisal memang tidak dipakai, bisa dihapus saja kategorinya. Kalau semisal tetap dipakai, itu bisa dibiarkan saja. Mungkin bisa kita buatkan rumahnya. Nah, oke, saya contohkan di sini di bagian agenda. Di agenda ini sudah ada rumah, namun masih belum ada kategorinya di situ. Caranya bagaimana? Caranya ada dua cara untuk menambah kategori. Bisa klik add kategori di sini, bisa dimasukkan agenda, misal langsung klik add kategori. Namun ini masih belum saya klik terlebih dahulu. Cara yang kedua bisa di bagian menu sebelah kiri. Di pos ini ada sub menu kategoris. Ada dua cara. Kalau di cara yang tadi itu hanya bisa menambahkan tapi tidak bisa menghapus, sedangkan kalau di submenu kategori sini bisa menghapus. Nah, sebagai contoh pengumuman ini saya coba hapus, nanti otomatis ya hilang di bagian depan. Ya, contoh di sini, nah nanti akan hilang di bagian kategori kanan ini. Lalu saya ingin menambahkan kategori agenda. Nah, nanti akan muncul di bagian ini, otomatis ketika ini saya refresh, akan muncul juga di bagian sini kategori yang terbaru. Nah, berhubung kategori agenda ini sudah ada rumahnya, berarti sudah insya Allah sudah aman. Selanjutnya untuk mengenai postingan kurang lebihnya seperti itu. Lalu kita coba kembali ke halaman Alpos. Nah, di postingan ini informasi semua postingan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, berhubung sebelumnya itu kita pernah sudah membuat beritanya itu judulnya ini judul berita, maka akan muncul di bawah ini. Jika mau mengedit atau menghapus, di sini sudah ada namanya edit dan trash. Bisa klik salah satu sesuai kebutuhan. Misalnya ingin edit ya klik edit. Nanti bisa edit, lalu di bagian kanan bisa klik update. Nah, ini kurang lebihnya simple, edit dan hapus.
seperti itu. Nah, namun bagaimana semisal eh, saya ingin beritanya ini ada fotonya. Nah, caranya cukup simpel. Jadi eh, coba kembali lagi ke Alpos. Nah, kita bisa klik edit di sini. Lalu di bagian atas ini itu ada informasi add media. Nah, add media ini jika saya klik nanti akan memunculkan pop up ibaratnya perpustakaan dari media itu sendiri. Nah, contohnya di sini sudah ada beberapa media atau gambar yang sudah tersimpan sebelumnya. Namun perlu dipastikan gambar yang disimpan itu tidak boleh melebihi dari 2 MB sesuai dengan persyaratan upload yang ada di upload files ini. Maksimum upload file size 2 MB. Seperti itu. Karena apa? Karena pertama itu bisa membebani dari server itu sendiri. Yang kedua, server itu jelas menggunakan yang namanya storage itu nanti bisa penuh. Dan bahkan yang bisa diupload di sini itu hanyalah gambar saja untuk sementara ini. Namun untuk kebutuhan yang lain, semisal menghapus file Word, PowerPoint, Excel, biasanya kami menggunakan yang namanya Google Drive. Jadi kita linkkan Google Drive-nya, lalu kita tempel di suplemen kami, sistem informasi kami, seperti itu. Namun kalau khusus untuk PDF itu nanti ada cara yang tersendiri, sedikit ribet, mungkin tidak saya jelaskan di kesempatan kali ini. Ditentukan di situ. Ada kebutuhan. Nah, kita kembali kepada media library lagi atau media ini. Jadi di sini sudah ada beberapa gambar di mana gambarnya ini itu secara size-nya itu tidak sampai 2 MB. Ini contoh ini hanya 170 KB. Namun jika ingin menambahkan sebuah gambar bisa klik saja upload file di bagian sini. Lalu klik select file. Di kurikulum aku nggak nambah ya Pak, cuman aku nambah di sini. Ini tak tambah sih. Ini nggak nambah apa-apa yang kemarin jadi kurikulum, nambah di semua jenis tapi bisa ada reguler berpraktik sama praktik kebiasaan. Nah, jadi saya ulangi lagi, kita pakai select files, nanti akan muncul sebuah pop-up file mana yang ingin kita uploadkan. Misal contoh, gambar, ini saya contoh salah satu gambar, saya klik open, nah, nanti otomatis akan terupload di bagian sini. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk mengupload gambar. Namun, setelah itu jika sekiranya gambarnya sudah terupload, semisal gambarnya saya coba ini, bisa melihat di pojok kanan bawah sini ada informasi insert into post. Bisa diklik saja. Ini petitumnya apa? Nah, nanti akan muncul gambar yang telah kita upload sebelumnya. Nah, mungkin ini tinggal dikondisikan posisinya atau deskripsinya bagaimana, bahkan Itu kan di atas ini juga ada informasi sebelumnya. Teksnya itu ditebalkan atau dimiringkan atau dibuat per poin atau dibuat nambahisasi atau lain sebagainya, bahkan bisa dimodelkan hyperlink. Jadi hyperlink ini nanti ketika teks ini diklik nanti akan mengarah ke link mana, kurang lebihnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, di sini saya update. Lalu saya coba klik berita, di sini kita lihat beritanya. Nah, nanti akan ada muncul berita yang baru saja kita masukkan tadi. Berarti kalau Nah, seperti itu. itu nggak di sini, jadi tinggal di sini kan. Ya, mungkin sekilas itu untuk menu dari pos. Kita lanjut kepada pos media. Seperti yang saya informasikan sebelumnya di menu media ini. Menu media ini merupakan ibaratnya storage atau perpustakaan dari media yang pernah kita upload sebelumnya. Jadi untuk mengupload mengupload foto atau gambar itu ada dua cara. Bisa dari yang dari pos tadi
atau dari media ini. Nah, namun kalau kami biasanya itu ya lewat melalui pos. Jadi tidak perlu pindah menu lagi ke media. Cukup dari pos saja yang tadi langsung klik add media di sini. Itu sama saja. Betul. Jadi yang media ini hanya secara keseluruhan, secara gamblangnya file yang pernah kita upload itu seperti apa. Nah, artinya seperti itu. Dan selanjutnya kita lari ke oh, menu page. Nah, menu page ini merupakan menu yang ada di tiap-tiap halaman dari website itu sendiri. Jadi contoh di sini ada informasi fasilitas. Nah, halaman fasilitas ini itu melakukan pengeditannya itu ada dua cara. Bisa melalui menu page ini atau jika Bapak Ibu sudah login bisa klik di atas ini edit page atau edit with Elementor sesuai kebutuhan saja. Namun kalau semisal diklik edit page itu sama saja mengarahnya ke nah nanti ya sama mata kuliahnya. mengarahnya ke edit with Elementor. Nah, jadi kurang lebih sama cara-cara. Tidak ada nah, Kurang lebih tampilan pengeditannya kurang lebih seperti ini. Jadi semua list yang ada di menu page ini merupakan halaman-halaman yang ada di subdomain itu semua. Jadi bisa jadi di sini ada halamannya, tapi di menu depan itu tidak ada. Itu bisa bisa saja terjadi karena untuk penambahan menu itu khusus dari admin IT yang hanya bisa menambahkan menu nantinya. Mungkin dari rekan-rekan Pak Sarwono dan tim IT Kupang yang lain nanti mungkin bisa menambahkan menunya. Oke, saya lanjutkan di sini. Jadi seperti yang saya bilang untuk melakukan pengeditan halaman itu ada dua cara, bisa melalui sini atau di halaman depan tadi. Jadi misal contoh di sini saya coba di sini bisa klik saja langsung di edit with Elementor. Nah, nanti tampilannya pengeditannya kurang lebihnya seperti ini. Nah, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, sepertinya saya terlewat di awal menjelaskan bahwasanya subdomain ini itu menggunakan yang namanya WordPress. Nah, WordPress itu ibaratnya kita bisa membangun sebuah, mungkin saya analogikan saja, kita bisa membangun sebuah sistem atau website profil, company profile. Tapi kita itu tidak perlu ngoding, cukup di drag and drop saja. Nah, ini uh, pasti nantinya familiar untuk Bapak Ibu Prodi yang tidak memiliki latar belakang IT. Jadi di sini untuk pengeditannya, perubahan kodenya itu cukup main drag and drop saja. Jadi seperti mendesain sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan atau kreativitas masing-masing. Nah, di WordPress ini itu memainkan yang namanya plugin. Nah, plugin itu uh, seperti salah satu contohnya Elementor ini. Nah, jadi ini namanya Elementor. Nah, Elementor ini tujuannya untuk apa? Untuk kita itu bisa mendesain sesuatu yang ada di halaman itu sendiri. Nah, sebagai contoh yang ada di layar di sini itu ada halaman fasilitas. Nah, kita coba rubah kontennya. Jadi secara teknisnya perubahan konten di Elementor ini itu ada ibaratnya yang namanya kontainer atau pembungkus. Jadi kalau misal kita ingin meletakkan suatu konten, entah itu foto, deskripsi, itu kita perlu yang namanya kontainer atau kalau saya biasa ngomongnya itu plastik lah. Nah, ibarat ibarat kita itu membawa beberapa barang. Nah, lalu kalau semisal kita sulit membawa barang tersebut pakai tangan kita sendiri, nah mungkin kita bisa pakai yang namanya eh, plastik atau kalau bahasanya itu kresek. Nah, kontainer kurang lebihnya seperti itu. Jadi kontainer ini sebagai pembungkusnya. Nah, selanjutnya
kontainer ini itu merupakan yang namanya widget. Nah, widget itu ada apa saja selain kontainer? Itu ada banyak sekali di sini, Bapak Ibu. Ada kontainer tadi, ada grid, heading ini sebagai judulnya, image, video, text editor, button, dan lain sebagainya. Di sini ada banyak, bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, namun semisal Bapak Ibu ingin, ini saya coba simpelkan saja, ingin memasukkan kontennya itu secara deskripsi saja, atau mungkin ada gambarnya. Misal contoh, bisa diklik saja yang image ini, atau bisa kita cari di sini image gini. Kurang lebih tampilannya sama. Image di sini bisa kita klik dan tahan, lalu di drag and drop di bagian sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kan kelihatannya terlalu besar nih, Bapak Ibu. Nah, mungkin kita perlu sesuaikan dulu gambar yang kita pilih itu seperti apa. Kurang lebih ketika kita memasukkan medianya sama seperti tadi modelannya. Eh, misal kita contoh gambar ini, lanjut. Bukan konversi Nah, lagi. nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Langsung tertata rapi seperti ini. Iya. Namun semisal dari Bapak Ibu merasa, oh ini terlalu besar, saya ingin mengecilkan. Nah, bisa di bagian kiri sini. Kalau untuk image resolution itu pastikan, saran saya di fullkan saja. Ibaratnya ini resolusi dari foto atau gambar tersebut. Namun untuk mengatur besar kecilnya bisa di bagian styling. Stylingnya. Nah, di bagian sini ada informasi image dan width ini lebarnya. Nah, kita bisa memainkan besar kecilnya gambar yang telah kita upload sebelum. Seperti itu. Misal di sini saya ingin sebesar 50%. Nah, selain persenan bisa berupa pixel atau RAM, ini mungkin kalau secara Ini kan nggak ada. umumnya generalnya itu menggunakan persen. Jadi bisa dimainkan di Intinya nggak tahu. slider seperti. Nah, selanjutnya saya ingin setelah gambar ini ada informasi deskripsi di bawahnya. Nah, bisa klik uh, elemen ini, icon plus ini, lalu bisa kita cari lagi. Berhubung kita ingin menambahkan sebuah deskripsi uh, berupa teks yang panjang, itu kita bisa menerapkan widget yang namanya text editor. Komponen proses Nah, seperti ini. untuk sama ini ya. Bisa kita klik dan tahan. Nah, jadi nanti akan ada informasi di sebelah kiri. Teks yang perlu kita masukkan itu apa saja. Misal contoh di sini. Ini merupakan fasilitas. Nah, ini yaitu masjid. Ini sebagai contoh saja. Masjid ini ada di jalan apa gitu misal contoh. Lalu em, ya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kalau semisal ingin teks yang paling panjang lagi, saya contohkan di sini. Misal ini teksnya ada panjang, itu juga bisa sesuai dari kebutuhan. Jadi bebas secara kreativitas ingin memasukkan kata-kata apa di bagian sini. Nah, sekiranya dari Bapak Ibu sudah sesuai dengan informasi yang ingin dimasukkan di menu fasilitas ini, bisa klik saja publish di bagian pojok kanan atas ini. Bisa klik publish. Nantinya, ya, kembali. Nah, nantinya kita coba cari menu fasilitas, kita klik. Nah, nantinya akan muncul di bagian sini Bapak Ibu. Sesuai dengan apa yang telah saya inputkan tadi. Begitu. Atau mungkin semisal dari Bapak Ibu memiliki kreativitas, misal ingin didesainkan. Seperti contoh, gambarnya ingin warna merah. Tuh, bisa di bagian style sini. Jadi, yang perlu difokuskan di bagian kiri ini selain yang tab yang pertama, konten ini contohnya, kita bisa fokus yang namanya styling untuk mengkreativitaskan konten-konten yang ada. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, nah, mungkin
eh, beberapa Bapak Ibu ada yang bertanya mengenai fitur image yang dimana sebelumnya sudah kita implementasikan di POS ya. Kalau untuk PES ini kita tidak perlu yang namanya fitur image. Kenapa? Karena di bagian PES ini itu hanyalah sebagai isian halaman saja di page ini. Jadi tidak ad- berbeda dengan model postingan. Kalau page ini ya berupa halaman. Jadi tidak perlu yang namanya fitur image ataupun thumbnail itu sendiri. Bahkan jika Bapak Ibu menggunakan Elementor ini tidak perlu menambahkan yang namanya SEO yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, namun semisal Bapak Ibu terkesan kesulitan jika menggunakan Elementor ini, nah mungkin Bapak Ibu bisa mencoba yang editor yang satu yang namanya Classic Editor. Nah, caranya bagaimana? Nah, sebagai contohnya kita tetap di halaman fasilitas ya. Jadi kita coba cari, kita klik edit, jangan klik edit di Elementor. Kita klik edit saja di sini. Misal contoh di sini menu fasilitas. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kita jelasnya dipaksa menggunakan yang namanya Elementor. Nah, namun semisal Bapak Ibu kesulitan menggunakan Elementor, bisa Bapak Ibu klik saja di bagian sini back to WordPress Editor. Bisa kita klik continue. Nah, nanti secara tampilannya itu kurang lebih seperti ini. Ini sama persis perubahan kontennya sama dengan yang ada di post tadi. Jadi mungkin ini yang lebih simpelnya ini membuat konten, misalnya contoh membuat konten deskripsi menu fasilitas. Jadi langsung saja klik update saja tanpa kita perlu menerapkan fitur image ataupun kategori karena ini merupakan halaman. Lalu saya coba uh, menuju ke fasilitas lagi. Nanti akan berbeda lagi menunya. Jadi eh, untuk update konten bisa pakai dua cara, bisa menggunakan editor yang seperti ini atau menggunakan yang Elementor. Bebas dari kebutuhan masing-masing bagaimana. Kelebihan dari Classic Editor ini sifatnya lebih mudah dipakai, bahkan untuk orang awam pun itu tidak memiliki latar belakang desain itu sangat membantu menggunakan Classic Editor ini, editor yang ini. Namun kalau semisal Elementor yang tadi, yang seperti ini, itu uh, uh, kesannya, kelebihannya, itu kita bisa mengkreativitaskan entah itu warna, modelnya, atau ada bayang-bayangannya sesuai dengan kreativitas lebih apa ya kalau misal saya bilang seperti lebih fleksibel untuk imajinasi. Jadi kurang lebihnya seperti itu jika menggunakan Elementor. Nah, itu terserah dari Bapak Ibu secara kebutuhannya itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu untuk menu page yang ada. Mari kita lanjutkan kepada uh, PostScript ini mungkin kurang lebihnya uh, tidak begitu penting. Terus juga tidak begitu penting. Ya, CEO ini sudah kita pelajari tadi. Mungkin kita masuk ke profile. Nah, sempat untuk informasi login dari website antropologi dan FAI ini sudah dibagikan oleh Pak Sarwono sebelumnya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu pasti kesulitan menerapkan, menuliskan passwordnya yang secara acak. Nah, mungkin untuk perubahan informasi-informasinya itu ada di bagian profil Bapak Ibu. Di sini ada, mohon maaf, namun mohon maaf, untuk username tidak bisa diganti. Username cannot be changed. Untuk first name, last name, nickname, bahkan display name public as, ini bisa dirubah. Email, website, semuanya ini bisa diisikan sesuai dengan kebutuhan. Ini sifatnya bebas, ingin diisikan atau tidak. Ya, kan kami kadang juga di LNM itu ada yang mengisikan, ada yang tidak. Itu ya, kurang konsisten juga. Nah, untuk merubah passwordnya itu di bagian sini Bapak Ibu. New password sini. Bisa diklik saja set new password. Ya, bisa dirubah passwordnya sesuai dengan kebutuhan. Namun saran saya itu secara minimalnya 8 karakter. Jadi semisal di sini saya coba masukkan PIC FAI
1964. Nah, seperti ini. Nah, ini ada informasi very weak. Nah, Kak, saran saya bisa dimasukkan yang informasinya itu strong, benar-benar strong, agar tidak mudah dicuri informasi akun oleh eh, hacker yang di luar sana. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Nah, jadi saran saya untuk password eh, bisa dijaga dan bisa dibuat serumit mungkin namun dapat dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi, Pak, kembali ke password. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu, Pak Sarwono. Mungkin dari sini, dari sampai sini ada yang perlu ditanyakan. Baik, Mas Jidan. Ini mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Saya persilakan. Mungkin terkait ini Mas Jidan, terkait kemarin akreditasi itu yang diminta sama asesor itu, kalau bisa di website Prodi itu eh, mahasiswa itu bisa download kayak semacam sertifikat akreditasi Prodi misalnya, Mas. Bisa mereka akses di website. Bisa tidak nanti cara menambahkan file PDF supaya bisa di-download itu, Baik, atau baik. mungkin eh, kemarin juga di akreditasi itu eh, disuruh file-file borang itu yang dalam arti yang bisa diakses, karena semua kemarin dialihkan ke Google Drive. Dari asesor mintanya kalau bisa di website tuh, Mas. Mungkin lebih coba mungkin ke situ mungkin kita bimteknya lagi terkait penambahan file-file itu. Mungkin bisa diakalin Oke, di URL kan dulu di Drive atau bagaimana. oke, siap. Oke. Baik, Pak. Jadi saya mau izin untuk menjawab. Jadi mungkin sebelum mau izin Pak, mungkin sebelum kita mengarah ke PDF-PDF itu, mohon maaf Pak, mohon izin saya mungkin minta informasi menu apa saja yang ada di fakultas nanti itu seperti apa dan produknya itu seperti apa. Mungkin bisa dipatenkan seperti apa nanti kita fokus ke menunya terlebih dahulu. Lalu sekiranya nanti menunya sudah tertata, nah insya Allah kami sudah menemukan nanti kebutuhannya secara PDF atau bagaimana. So, dikarenakan sebagai contohnya di sini di website Software Mas ID. Jadi kalau untuk mengenai file itu Pak, bisa kita contohkan seperti ini modelnya. Nah, seperti ini Pak. Jadi seperti flip PDF kalau kami ngomongnya. Jadi tidak hanya semena-mena kita menaruh link PDF itu kita letakkan saja nanti dari pengguna mendownload gitu. Jadi mungkin uh, kita perlu pastikan dulu terlebih dahulu menunya seperti apa, sekiranya cocok atau tidak menggunakan yang namanya flip PDF ini. Sekiranya cocok, ya kita pakai ini. Kalau semisal tidak cocok, ya mungkin kita pakai yang namanya Google Drive tadi itu, Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, Mas Jidan, sepertinya sudah selesai ya, Mas.
Saya baru diinfokan katanya mau Ya. Zoom. Zoom ini mau dialihkan untuk kegiatan seminar. Mohon maaf, bagaimana Pak? Izin mungkin Mas Zidan, eh, di apa sepertinya Zoom ini akan mau dipakai untuk seminar lagi, Mas. Oh ya ya, baik baik, siap. Oke, mungkin saya cukupkan dari sini ya Pak ya. Iya, iya, Oke, boleh. ya baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zidan dan eh, teman-teman di Malang, Mas juga atas kesempatan hari ini. Nanti kami mungkin lanjutnya by WA Mas, mungkin terkait penambahan untuk bisa download file PDF itu. Berarti terkait penambahan menu ini Mas Zidan, berarti rule yang kami dapat ini tidak bisa ya Mas, harus lapor ke situ ya berarti. Kalau untuk Pak Sarwono, apa sebelumnya pernah saya berikan akses ya Pak? Kayak sepertinya belum Kami Mas.